Hari ini tadi sebelum kita datang ke Komnas Perempuan, tadi itu kita ke Kementerian PPA. Jadi udah melaporkan ke sana dan di sini juga Komnas Perempuan tentang juga kekerasan antara fisik dan ini juga ya psikis yang telah dialami oleh Kimberly Ray dan ini dari berapa bang bukti lapor pengaduan kita sudah ke Komnas Perempuan tadi baru selesai selama 2 jam. Kita juga telah didengar juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA ya. Jadi sudah diterima pengaduannya juga. Kita menceritakan dan juga membawa bukti tentunya terkait kekerasan psikis dan kekerasan fisik yang dialami oleh klien saya seperti itu. Berapa bukti-buktinya ini? Ya bukti-buktinya kita juga ada bukti video, bukti banyak sih juga, sebenarnya. dugaan ada KDRT, foto, ada video, foto. ada banyak. Kurang lebih ada berapa? Ya kita juga bisa ini ya. Ini kapan Kak? Ya. Ini kapan? Ini tahun berapa? Tahun berapa? Lama atau kapan? Ditampar ya, ini ditampar. Tahun berapa bang? 2021. Dan juga 2021. ya ada lebam juga. Ini yang 2024. Ada 2024. Itu kenapa? Ya. Rebutan HP. Ya tentunya kita juga telah memberikan bukti-bukti ya kepada ya petugas dari Kementerian PPA juga, dan juga tadi langsung diterima oleh Komisioner Komnas Perempuan ya yang aware juga, dan nantinya dari Kementerian PPA akan inilah memberikan konsultasi juga ya, dan ahli ini juga ya untuk psikis karena ada kekerasan psikis selain fisik seperti itu. Boleh tahu itu dari kapan dia mengalami kekerasan? Mulai awalnya tuh sejak tahun berapa Pak Kim? Dari awal nikah sih sebenarnya. Dari awal nikah, belum setahun nikah sih. Ya. Berarti Tapi dari apa awal yang juga buat udah Kak main Kim? tangan heavy exchanger seperti itu Udah. sampai sekarang. Awalnya itu lebih ke merusak barang. Jadi banting-banting barang, rusak HP, laptop, kamera segala macam. Saya masih ingat itu konfliknya karena apa mungkin? Karena apa ya? Yang dia benar-benar langsung emosi. Ada karena jealousy, ada karena memang moodnya dia tidak stabil. Hal-hal kecil yang akhirnya snowballing sampai dibuat besar sama dia gitu. Terus kadang-kadang kita kita bereaksi terhadap reaksinya dia, atau apa ya, kita bereaksi terhadap dia melakukan sesuatu, malah kita kena omelan gitu loh, kita yang salah. Emang sifatnya temperamen atau gimana sih mungkin? Ya, bisa dinilai sendiri. Hakim Tapi itu apa yang- dilakukan KDRT-nya itu dalam keadaan sadar atau memang di bawah pengaruh alkohol gitu ya melakukan? Alkohol sih enggak, dia tidak minum alkohol, cuman dia itu dari dulu minum ya. Dari dulu itu dia minum antidepresan dia. Jadi ada beberapa obat yang dia minum untuk meredakan depresi lah ya, sejak ibunya meninggal. Cuman kan ibunya meninggal itu kan 2010. Sekarang udah 2024. Jadi udah terlalu lama pemakaiannya. Berarti memang ada gangguan Ya, jadi psikolog atau gimana gitu Kak Kim? moodnya jadinya bisa naik turun. Bang, mungkin ada Itu membuat Kak Kim bertahan ya ketika ada pernikahan di KRT dengan Kenapa? apa yang membuat kamu waktu itu masih bertahan? Yang membuat aku masih bertahan ya gimana ya, baru menikah berapa tahun atau berapa bulan doang, malu juga kan ya. Terus udah gitu dia selalu ingetin, oh ya Pak, pasti 5 tahun pertama itu paling susah dalam pernikahan.
terus mikirin habis itu punya anak, mikirin anak-anak, terus mikirin kita punya rumah bersama juga kan jadinya ribet semua, banyak faktor lah ya. Dan aku selalu menunggu untuk jalan keluarnya dari Allah gitu. Jadi emang di saat tahun ini emang aku ngerasa banget ya ngomong talak 3 itu juga gara-gara Allah gitu loh. Emang semua emang terjadi, emang udah jalan ya, emang udah waktunya sekarang gitu. Ini minta tanggapannya soal Edward yang kemarin mengadu ke KPAI, Iya. katanya bilang Hakim ini sudah melakukan penganiayaan terhadap anak mulai dari dipukul, dijewer segala macam. Itu gimana mungkin dari pembelaan dari tim Sebenarnya dari aku sendiri aku tidak merasa itu penganiayaan ya. Biasa ya, maksudnya bukannya aku menormalisasikan ini, cuman memang pasti ibu-ibu bisa relate juga di saat kita lagi capek banget, kita lagi merasa mungkin kurang me time atau apapun itu, terus merasa tertekan. Apalagi aku lama sekali aku merasa tertekan gitu loh, dan Kayak video sering di kolam itu. ya sering aku merasa tertekan dalam pernikahan ini. Jadi ada saat-saat dimana memang disesali sekali sih, cuman biasalah emak-emak meledak, ada lagi capek-capeknya meledak, marah. Apalagi punya suami yang seperti itu, suami yang biasanya biasa ya kalau emak-emak itu kan kita 24 jam ya dalam sehari kita ngurusin anak, ngurusin apa, kita selalu siap untuk melakukan semua itu. Kalau suami itu biasanya kalau mereka udah capek, udah kewalahan, ikut kewalahan nih kayak ibunya, dia serahkan anaknya balik ke istrinya, ya kan, biasa seperti itu. Jadi kita yang siap 24 jam akhirnya capek, akhirnya meledak, akhirnya abis dimarahin sama suami pula, abis berantem sama suami pula, akhirnya kena ke anak. Bukannya aku mencari simpati, cuman ya gimana ya setelah itu aku pun minta maaf sama anak-anak. Maaf ya Raiden, maaf ya Aisyah, mama marah tadi. Ini bukan salah Raiden dan Aisyah, ini mama yang kelepasan. Raiden, Aisyah emang ada salahnya ini. Tapi mama nggak boleh bereaksi seperti itu. Mama terlalu marah tadi, mama nggak boleh dorong-dorong, atau mama nggak boleh marah-marah teriak-teriak begitu. Mama nggak boleh kayak gitu sama Raiden, Aisyah. Mama minta maaf ya. Jadi biasanya kejadiannya seperti itu. Dan saya pernah melihat lah video yang sudah dikirimkan klien saya, itu terkait ada Aisyah ingin memberikan makan ikan tuh di kolam ya sepengetahuan Kim lihat dari jauh tuh kayak mau minum air kolam gitu loh. Jadi Kim langsung bereaksi gitu loh untuk mengamankan anak. Ini Dan ngapain? Kita udah lihat kok videonya, dan itu bukan penganiayaan. Aku ingat banget hari itu tuh aku pokoknya minggu-minggu itu aku lagi capek banget, habis berantem dia sama bapaknya apa segala macam. Jadi ya begitu ya, meledak gitu loh, jatuhnya ke anak. Memang sangat disesali sebenarnya, cuman akhirnya ya harus minta maaf sama anak. Kalau sekarang mungkin kan membutuhkan untuk konseling terhadap psikolog untuk penyembuhan diri kakak sendiri. Ya insya Allah sih aku kedepannya mau begitu sih, mau psikolog. Dari Kemen PPA tadi juga inilah untuk membangkitkan psikis dari pasca ada dugaan kekerasan tadi kan, antara psikis dan fisik gitu. Dan bahkan juga dari saudara tergugat itu juga ya memarahi anaknya atau pasca juga sebenarnya ada kejadian, cuman nggak direkam aja gitu loh. Ya kita tentunya kalau dipanggil oleh KPAI kita akan datang dan membawa bukti-bukti juga, bukannya tidak datang. Dari Kemen PPA juga nantinya akan mengundang juga yang saudara teradu ya seperti itu ya.